Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Prakoso dengan NIM di 600210129. Nama kelompok yaitu kelompok 56. Di sini saya akan menjelaskan validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, rekapitulasi kuesioner, yaitu responden sejumlah 50 responden, butir pernyataan 1 sampai 10, total skor yaitu dengan rumus sama dengan sum dari 1 sampai 10, kemudian nanti di OK, di enter, nanti diklik 2 kali. Jika rata-rata skor yaitu sama dengan average dari nomor 1 hingga 10 itu diblok, kemudian diklik 2 kali. Di sini saya akan menjelaskan tingkat kepuasan interval 0 sampai 1, skor 1, keterangan sangat tidak puas. Interval 1,1 sampai 2, skor 2, keterangan tidak puas. Interval 2,1 sampai 3, skor 3, cukup puas. Interval 3,1 sampai 4, skor 4, keterangan puas. Interval 4,1 sampai 5, skor 5, sangat puas. Di sini saya akan menjelaskan tentang R-tabel. R-tabel berjumlah 1 sampai 50. Di sini saya akan menjelaskan dengan uji dua arah. Yang pertama, tingkat signifikasi, yaitu 1 min 0,95 sama dengan 0,05 dan N sejumlah 50, DF sejumlah 48 atau dengan rumus sama dengan 50 dikurangin 2. R-tabel dengan rumus kita bisa menyeleksi bagian 0,5 ke bawah. Kita lihat di bagian DF yaitu 48. Oke, di sini 48 yaitu 0,27. Itu R-tabelnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan uji validitas. Variabel N, hasil perhitungan yaitu 50 data, dan DF sama dengan 48 atau dengan rumus 50 dikurangi 2. Yang selanjutnya confidence level yaitu 95% karena kita melakukan dengan manual, dan probabilitas yaitu 0,05. T-tabel dengan rumus sama dengan TINV sama dengan kurung buka probabilitas, koma, nilai DF. Dan R-tabel dengan rumus T-tabel sama dengan T-tabel dibagi SQRT kurung buka DF plus T-tabel di akar 2. Selanjutnya, uji validitas. Dari uji validitas ini, kita bisa melakukan di aplikasi SPSS dengan cara sebagai berikut.
analysis, correlates, pilih bivariates. Oke. Ini variabel di sini tadi dipindahkan di sini soal 1 sampai 10 dan total skor. Ini per person, total, flag, significant, correct. Lalu kita bisa oke. Oke, di sini kita mencari yaitu total skor bagian person correct. Oke, di sini. Ini kita bisa copy. Lalu kita bisa pastekan di Excel kita. Di sini. Nah, ini belum desimal. Untuk ini kita ubah dulu ke bentuk ini. Selanjutnya kita pastikan di R hitung 1 sampai 10. Dikarenakan butir pernyataan yaitu 1 sampai 10. Mungkin kita bisa isikan R tabel ini 0,2787 dan sekian-sekian. Mungkin bisa dipaste lalu diklik 2 kali. Oke, mungkin kita akan mencari keterangan. R hitung lebih dari R tabel dapat dinyatakan valid. Jika nilai SIG total kurang dari 0,05 dan person correction bernilai positif, maka item soal angket tersebut valid. Jika nilai SIG total kurang dari 0,05 dan person correlation bernilai negatif, maka item soal angket tersebut tidak valid. Jika nilai SIG total lebih dari 0,05 dan person correction bernilai positif, maka item soal tersebut tidak valid. Jika terdapat item soal yang tidak valid, terdapat beberapa solusi. Yang pertama, mengulang dan mengganti dengan soal yang lain. Yang kedua, mengulang angket dan dibagikan kepada responden tanpa harus mengganti soal. Yang ketiga, tidak mengubah soal dan tidak membagikan ulang, namun item angket yang tidak valid tersebut di drop out. Dengan catatan, item yang valid masih dapat menggambarkan dan mengukur variabel yang diteliti dan tidak ikut dihitung dalam pengujian berikutnya atau diuji reliabilitas. Nah, di sini bisa di keterangan valid. Karena R tabel itu lebih kecil daripada R hitung. Di sini saya akan menjelaskan uji reliabilitas. Oke. Yang pertama kita buka aplikasi SPSS. Lalu kita ke variabel view. Kita nominal semua. Sudah. Jika sudah, kita analyze. Kita pilih tabel. Reliability analysis. Kita pilih ini. Kecuali total score. Bisa dikasih sini. Oke, di statistik. Kita pencet scale if item deletes. Oke. Jika sudah, continue. Pencet oke. Oke. Mungkin di sini kita bisa memindahkan
ini semua di bagian ini, uji reliabilitas. Variabel alfa 0,78, keterangan reliable. Karena alfa lebih dari R tabel, maka dapat dikatakan reliable. Nah, di sini R tabel sejumlah 0,27. Mungkin dari tadi yang SPSS bisa di-copy di sini. Jika sudah, ini valid nilainya 50, yaitu 100%. Excluders, yaitu N 0 dan persen 0,0, total 50 dan 100%. Jika jumlah sampel atau responden N sebanyak 50 orang, karena tidak ada data yang kosong, dalam pengertian jawaban responden terisi semua, maka jumlah valid adalah 100% di sini. Oke, selanjutnya ke reliability statistics. Di sini bisa alpha yaitu 0,928, N of item yaitu 10. Dari output di samping diketahui N of item butir pernyataan pada kuesioner ada 10 buah dengan nilai Cronbach's alpha sebesar 0,928. Karena nilai 0,928 lebih besar daripada 0,27, maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pernyataan tersebut adalah reliable atau konsisten. Selanjutnya, kita bisa item total statistik dari SPSS tadi. Kita bisa copy paste di sini. Ya, ini kita bisa copy paste ke sini. Jika sudah, mungkin dapat disimpulkan bahwa tabel output di samping memberikan gambaran tentang nilai statistik untuk ke-10 item pernyataan kuesioner. Dalam tabel ini diketahui nilai Cronbach's alpha untuk ke-10 pernyataan adalah lebih dari 0,27, maka dapat disimpulkan bahwa ke-10 pernyataan tersebut reliable. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.